Warga Tionghoa pernah punya partai politik sendiri. Baperki berjaya pada masanya. Tapi kini warga Tionghoa merasa tidak perlu punya partai khusus yang menaungi. Saya ajak Anda menelusuri pasang surut keterlibatan warga Tionghoa dalam politik praktis Indonesia. Zaman keemasan partai politik warga Tionghoa pernah dicapai Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Didirikan di Gedung Sin Ming Hui di kawasan Kota Jakarta pada 1954, Baperki menghimpun tokoh-tokoh pemuda Tionghoa. Di antaranya pejuang HAM Yap Thiam Hien dan bekas Menteri Ooi Chu Tat. Pada pemilu 1955, Baperki meraih 0,5% suara nasional. Era itu berakhir cepat. Sejak pemilu 1971, tak ada lagi partai peserta pemilu yang didirikan warga Tionghoa. Aspirasi politik mereka tersebar ke berbagai partai. Namun, sejak Golkar berkuasa, diduga sekitar 10 juta warga Tionghoa menyalurkan aspirasi mereka ke partai beringin. Saat itu, partisipasi politik warga Tionghoa ada di titik nadir. Di masa Orde Baru, sama sekali di kegiatan politik saya kira sangat minim, kecuali 1-2 yang ada di dalam Golkar ya, dan itu pun biasanya dijadikan bendahara aja, dijadikan ATM kan. Jadi sebetulnya kurang berperan lah. Ya karena memang takut. Ya memang kan udah ditekan habis-habisan sebelumnya, dijauhin oleh dunia politik. Budayanya juga dijauhin kan, udah dilarang apa-apa, sehingga memang lubang yang tersedia hanya dalam bisnis, dan itu dijadikan kroni sebagian kan. Jadi ada saling kepentingan kan gini, wah kalau ini orang Cina mah aman deh, nggak mungkin ngakalin gitu loh ya. Ya kan, jadi binatang piaraan yang enak nih gitu loh, sambil ya itulah dipelihara, digemukin. Padahal saat memperjuangkan Indonesia merdeka, ada 6 warga Tionghoa menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dan baru setelah tragedi Mei 98, persisnya 5 Juni 1998, berdiri Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI). Penggagasnya adalah Lis Sungkarisma, bendahara KNPI. Lis membantah parti berdiri karena peristiwa Mei, tapi memang menurutnya warga Tionghoa harus memperjuangkan nasibnya lewat saluran politik. Saingan parti adalah Partai Bhinneka Tunggal Ika. Partai ini dideklarasikan 1 Juni 1998. Nurdin Purnomo, sang pendiri, sengaja memilih Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari lahir partai. Lewat pemilu 1999, Partai Bhinneka Tunggal Ika bisa menempatkan wakilnya di DPR. Sebenarnya ada pula Partai Pembauran Indonesia (Parpindo) yang berdiri 10 Juni 1998. Partai yang dipimpin pengusaha Muslim Tionghoa Yusuf Hamka bubar sebelum sempat ikut pemilu pertama di era reformasi. Setelah reformasi, pertamanya euforia. Orang Tionghoa juga kan, dari TNI Tionghoa ini banyak. Kok dirikan partai ini, partai yang eksklusif, ya pasti nggak akan pernah berhasil. Partai primordial sejak pemilu di Indonesia tahun 55 nggak pernah menang. Baik itu dasarnya agama, baik apa, nggak pernah menang. Jadi kalau dirikan partai ya jangan yang sifatnya primordial.